يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kita patut bersyukur Allah takdirkan kita menjadi rakyat Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, yang jumlah muslimnya mencapai kisaran 87% dari sekitar 250 juta penduduknya. Di negara kita ini, alhamdulillah, kita bisa menimba ilmu syar'i dengan luasa, seperti kajian kita malam ini. Allah mudahkan kita untuk insya Allah menyimak kajian bersama Ustadz kita. Namun demikian, bicara mengenai keuangan syariah dan implementasinya, kita temukan data yang sangat ironis. Data Bappenas 2019 mengungkapkan bahwa pangsa pasar agregat keuangan syariah di negeri ini baru sekitar 1/10 dari persentase jumlah penduduknya. Tepatnya baru sekitar 8,58%. Di sisi lain, data OJK, Otoritas Jasa Keuangan, tahun 2019 mengungkapkan bahwa hanya 8,93% dari populasi penduduk Indonesia yang melek keuangan syariah pada tahun 2019. Laporan OJK tahun 2019. Data ini mungkin cukup menjelaskan fakta bahwa mayoritas masyarakat muslim Indonesia masih menggunakan bank konvensional atau bank ribawi untuk berbagai keperluan terkait pengelolaan keuangannya. Namun, sudahkah kita memahami bahwa dalam syariat ada berbagai batasan yang harus kita patuhi agar tidak terjerumus ke dalam riba? Apa saja sih batasan-batasan tersebut? Nah, agar kita bisa tetap dalam batasan yang Allah Ta'ala tetapkan bagi kita, kami memandang diskusi tentang batasan menggunakan bank konvensional menjadi kian penting untuk dibahas. Tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Irfan Doni untuk menyampaikan pemaparan Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tema kita, batasan penggunaan bank, maka di dalam Islam ada batasan-batasan yang harus kita taati. Sebelum kita menjelaskan batasan tersebut, kita lihat bagaimana realita praktek perbankan konvensional yang ada di tengah kita. Maka kita mengetahui bahwa bank konvensional itu keberadaannya itu sudah jauh lebih dahulu dari bank syariah. Sehingga ya faktanya memang di keberadaan bank ini lebih banyak adanya di negara kita dari bank-bank syariah. Nah, akan tetapi bagaimana praktek yang ada di bank konvensional tersebut? Maka yang kita ketahui praktek yang umumnya yang dilakukan oleh bank syariah adalah bahwa kita menabung di sana, kemudian kita mendapatkan bunga atau interest ya sekian persen, tergantung dari bank-bank ya, tergantung dari persentasenya, tergantung dari bank masing-masing bank. Nah, itu jika kita yang menabung sebagai penabung. Nah, seandainya kita sebagai orang nasabah yang meminjam, maka kita berkewajiban membayar bunga kepada bank. Maka akad pada bank konvensional ini adalah akad utang piutang atau di dalam Islam dinamakan dengan qardun, yaitu kita mendapatkan uang dari bank, kemudian kita manfaatkan dan kita berkewajiban untuk membayarnya, dan atau sebaliknya kita memberikan uang kita kepada bank, kita itu pasti disalurkan lagi oleh bank kepada nasabah yang meminjam yang membutuhkan
pinjaman, nah berarti uang kita dipakai, ya. Nah, kemudian kita mendapatkan bunga dari uang yang kita serahkan kepada bank tersebut. Maka ini praktek seperti ini adalah pertambahan dalam hutang piutang. Yang mana ini dinamakan dengan riba dain, riba hutang piutang. Maka jelas bahwa di dalam Islam ada batasannya ya, yang harus kita taati. Yang mana Allah Ta'ala mengharamkan di dalam akad hutang piutang adanya pertambahan, adanya manfaat. Yaitu Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, maka ini yang harus kita ketahui dahulu. Oh, ini praktek yang banyak dilakukan oleh perbankan konvensional. Ternyata di bank konvensional juga ada praktek-praktek yang di dalam Islam itu ada syariatnya, artinya dibolehkan. Seperti menjual jasa transfer uang. Nah, bagaimana hukum menggunakan transfer ini? Atau bentuk-bentuk transaksi kontrak-kontrak yang ada anjurannya di dalam Islam, yang lainnya. Ya, seperti mungkin ya kita butuh mungkin ada layanan yang kita butuhkan dari bank tersebut, bank menjual jasa layanannya kepada kita. Nah, jadi kaidah yang pertama yang harus kita ketahui sebagai Muslim bahwa kita harus patuh dengan perintah Allah Ta'ala. Bahwa jika ada larangan dari Allah Ta'ala, kita harus menghindarinya. Ya, kita harus menjauhinya. Maka di antara praktek yang dilarang dalam Islam adalah praktek riba. Tadi sudah kita jelaskan. Maka ini tidak boleh sama sekali kita lakukan. Haram kita untuk melakukannya. Yang mana riba ini adalah termasuk dosa besar. Ya, yang mana Nabi bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan. Yang pertama dosa kesyirikan, kemudian melakukan sihir, kemudian makan harta anak yatim, melakukan riba. Jadi riba ini diantara dosa yang paling besar dalam Islam. Ya, kemudian Allah juga ancamannya sangat besar, yaitu kekal di neraka atau lama di azab neraka. Allah mengatakan waman ada faulaika ashabun nar. Siapa yang sudah tahu bahwa ini riba tapi tetap melakukannya, mereka dalam penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Nah, ancamannya Allah mengancam jika tidak bertobat bahwa diancam begitu lama di azab neraka atau selama-lamanya di azab neraka jika mengingkari keharaman riba ini. Ini yang pertama. Nah, jadi kewajiban seorang Muslim betul-betul kita tidak boleh melakukan yang haram ini. Maka juga tidak boleh kita bermuamalah tolong-menolong dalam yang haram ini. Yang karena Allah perintahkan kita hanya untuk tolong-menolong dalam yang kebaikan, ketakwaan, dan Allah mengharamkan pada kita untuk tolong-menolong masalah yang haram. Allah berfirman surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka otomatis maka kita tidak boleh bekerja di bank konvensional ini karena mayoritasnya adalah melakukan transaksi ribawi tadi. Maka haram kita bekerja di sana karena dengan pekerjaan kita di sana berarti kita membantu dalam usaha yang mayoritasnya tadi adalah mayoritas yang diharamkan di dalam Islam. Nah, batasan berikutnya yang harus diketahui bahwa bolehkah kita jika terpaksa menggunakan bank ini, maksudnya bolehkah kita meminjam dari bank konvensional yang ada bunganya jika memang terpaksa. Nah, kalau memang terpaksa, nah ini kaidah berikutnya, maka menjadi dibolehkan. Allah mengatakan, waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turidtum ilaih. Allah sudah merincikan kepada kalian kecuali kalian terpaksa untuk melakukannya.
Nah, jadi ketika darurat terpaksa itu ada batasannya juga di dalam Islam. Ya, contohnya untuk hal-hal yang pokok yang berkaitan dengan kelangsungan hidup atau berkaitan dengan nyawa. Nah, contohnya seperti kita butuh biaya untuk perobatan dan kita tidak mendapatkan pinjaman ya yang bisa kita gunakan untuk pengobatan tersebut. Dan dokter mengatakan kalau kita tidak berobat kita bisa hilang nyawa atau meninggal. Maka ini menjadi terpaksa karena berkaitan dengan nyawa. Ya, maka menjadi boleh berdasarkan dalil tadi. Nah, kemudian ini juga ada batasannya dalam Islam, bukan berdasarkan hawa nafsu. Ya. Jadi terpaksa itu yang berkaitan dengan agama atau harta. Contohnya yang terpaksa juga masalah harta, kita tidak mendapati lembaga keuangan di tempat kita yang prakteknya sesuai syariat, yang ada hanya kita menyimpan di sana dan kita mendapatkan bunga. Nah, kemudian kita sudah mengajukan tanpa ada bunga, tetapi bank tetap tidak mau melakukannya. Berbeda jika bank mau melakukan bahwa tanpa ada bunga di tabung kita. Tapi ini bank tetap tidak mau menerima permintaan kita, mereka tetap memberikan bunga. Nah, bagaimana menyimpan di sini? Nah, dilihat jika memang dikhawatirkan di tempat tinggal kita banyak pencuri atau dikhawatirkan kemungkinan besar bahwa uang kita akan hilang ya di rumah, disimpan di rumah, maka menjadi boleh. Ini termasuk yang terpaksa kita untuk melakukannya karena berkaitan dengan harta. Nah, begitu juga dengan berkaitan dengan nyawa, ya tadi sudah kita sebutkan, berkaitan dengan kehormatan dan lain-lainnya. Ya. Agama, kemudian harta, kehormatan, keturunan, dan yang terakhir Nyawa saja tadi, nyawa. Nyawa ya, yang belum saya sebutkan. Ada 5 hal itu. Kalau berkaitan 5 hal ini maka menjadi dibolehkan. Nah, ini keadaan yang terpaksa. Nah, berikutnya bagaimana kita bertransaksi pada hal-hal yang dibolehkan. Ya, tadi kita ketahui bahwa prakteknya memang mayoritasnya adalah melakukan pinjam meminjam uang yang ada bunganya. Tetapi ada yang bagian kecil dari transaksi perbankan itu yang dibolehkan. Contohnya seperti mereka menjual jasa kirim uang. Ya, misalkan kita akan mengirim uang ke orang yang berbeda kota dengan kita. Akhirnya kita menggunakan jasa bank tersebut. Ya, kita masukkan, bank itu akan memerintahkan cabangnya yang ada tempat orang yang kita tuju untuk mencairkannya. Nah, kemudian mereka membebankan biaya. Nah, ini menjual jasa. Nah, bagaimana jasa ini dianjurkan? Artinya ada syariat dalam Islam. Ya, boleh menjual jasa. Berarti ini termasuk hukum muamalah yang ada di dalam Islam. Bagaimana hukumnya? Ya, kalau untuk hal-hal yang halal, maka para berbeda pendapat. Ya. Jadi masalahnya adalah bagaimana hukum bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur halal dan haram. Tetapi kita tidak mengetahui pasti bahwa dia akan menggunakan dari harta haram kepada kita. Ya. Nah, berbeda kalau kita tahu bahwa dia akan menggunakan harta yang haramnya itu pada kita. Maka itu tidak dibolehkan, haram hukumnya.
Kenapa? Karena Nabi ketika diberi makanan dari makan yang haram, nah maka beliau tidak makannya. Begitu juga Abu Bakar tatkala mengetahui bahwa makan diperoleh dengan cara yang haram, maka beliau muntahkan. Nah itu adalah haram bagi kita kalau kita mendapatkan hadiah atau bermuamalah yang mana kita tahu yang yang diberikan pada kita atau muamalah kita itu adalah harta yang haram, maka haram. Masalah kita sekarang adalah ya kita bermuamalah dengan orang yang kita tidak tahu apakah dia akan menggunakan yang halalnya atau yang haramnya pada kita. Transaksi kita yang dibolehkan, ya. Nah, dengan demikian para ulama pada masalah ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan dilihat jika yang bagian haramnya besar, ya mayoritas yang haramnya, maka haram kita bermuamalah dengan mereka. Dan ini adalah diantara pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Ya. Dalil pendapat ini mengatakan bahwa harta yang halal bercampur dengan yang haram, maka yang haram lebih kuat. Ya. Jadi yang haram itu mengalahkan yang halal. Nah, kita sebutkan mana pendapat yang terkuat. Yang kedua, yaitu ulama yang mengatakan hukumnya. Nah, yang mengatakan makruh yang yaitu ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Contohnya Syairazi berkata, seorang yang hartanya bercampur antara yang halal dan haram, maka makruh hukumnya berjual beli dengannya. Nah, makruh kita untuk transaksi jasa tadi, jual beli jasa. Dan As-Suyuti juga dalam mazhab Syafi'i mengatakan bermuamalah dengan orang yang sebagian besar hartanya berasal dari yang haram, hukumnya makruh menurut pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i. Nah, makruh hukumnya. Dalilnya itu apa? Karena ini termasuk harta subhat, maka subhat itu makruh kita lakukan, lebih baik kita tinggalkan. Nah, ini pembahasannya saya ulangi lagi adalah pada harta yang kita tidak tahu apakah halal atau yang haram, maka digunakan yang kita, ya. Kalau yang jelas-jelas haram, maka tidak boleh kita melakukannya. Nah, pendapat yang ketiga, ini adalah pendapat mayoritas ulama, mengatakan bahwa bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram, dan kita tidak tahu bahwa yang dimuamalahkan yang kita ini adalah yang haram atau yang halalnya, maka ini dibolehkan. Ya. Dalilnya itu diantaranya Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya tentang orang yang memberikan makanan, yang mana orang ini jelas-jelas melakukan riba. Maka Ibnu Mas'ud menjawabnya, hadirilah undangannya, selamat menikmati hidangan, dan dosa riba hanya ditanggung oleh pelakunya. Nah, tapi catatannya bahwa kita tidak tahu, ya, bahwa hidangan tersebut apakah dari yang haram atau yang halal. Kalau memang dari yang haram, maka tidak boleh kita menerimanya. Ya. Nah, sekarang kita tidak tahu, maka hukumnya menurut mayoritas ulama mengatakan boleh. Di antaranya hadis Abdullah bin Mas'ud ini. Yang kedua, Allah jelas-jelas mengatakan bahwa orang Yahudi akaluna lisuhti, mereka makan haram. Mereka melakukan riba, wa akhzihimu riba wa qanuhu anhu. Orang Yahudi mereka melakukan riba, padahal riba itu sudah diharamkan di dalam Islam. Nah, tetapi ya, jadi Allah sudah menyebutkan bahwa orang Yahudi ini memang mayoritasnya melakukan yang haram. Tetapi untuk muamalah yang dibolehkan, ada syariatnya dalam Islam, dibolehkan dalam Islam, maka Nabi melakukannya. Contohnya, Nabi berhutang kepada orang Yahudi. Ya, berhutang ini ada syariat dalam Islam. Nah, kemudian tapi Nabi tidak tahu apakah uang yang dihutangkan itu yang halal atau yang haram. Kalau memang jelas yang haram, maka Nabi tadi tidak mau menerimanya. Paham ya? Nah, ini yang perlu saya tekankan kembali, banyak yang salah paham masalah ini. Ya. Maka Nabi tidak tahu apakah uang yang diberikan kepada Nabi itu dari yang halal atau yang haram. Karena dia, selain orang Yahudi ini juga di antara transaksinya ada yang haram, yang mayoritas tadi Allah sebutkan, dan juga ada yang halal, contohnya jual beli, ya, mereka jual beli di pasar, pedagang. Nah, Nabi meminjam dari orang Yahudi ini, dan akhirnya beliau wafat dan beliau masih berhutang, dan tetapi ada jaminan yang ada pada Yahudi tersebut sebagai pelunasan hutang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Nabi pernah menerima hadiah dari wanita Yahudi yang mana wanita itu meracuni Nabi. Nah, hadiah juga ada syariat dalam Islam. Ya, Nabi kita untuk tidak boleh menolak hadiah.
la taruddul hadiyah. Tidak boleh kalian menolak hadiah yang diberikan kepada kalian. Maka Nabi menerima hadiah dari orang-orang yang Yahudi, wanita Yahudi tadi tersebut. Nah, ya Allah sudah mensifati orang Yahudi. Dengan demikian, maka mayoritas ulama mengatakan kalau kita tidak tahu ya hartanya yang diberikan pada kita atau yang kita bermuamalah dengan mereka tersebut dari halal atau yang haram, maka dibolehkan. Nah, maka kesimpulannya ya muamalah dengan bank tadi sudah kita dapat simpulkan. Yang haram tidak boleh kita lakukan, tolong menolong dalam yang haram kita tidak boleh lakukan. Kemudian kalau terpaksa kita menjadi boleh, tapi yang terpaksa ini ada kaidahnya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang terpaksa itu maka ada takarannya, hanya sebatas darurat. Maka kalau sudah tidak darurat lagi maka haram bagi kita. Contohnya gaji, menerima gaji wajib oleh perusahaan kita melalui bank konvensional, maka halal kita buka rekening di bank konvensional, tetapi hanya untuk menerima gaji. Keluar gajinya wajib kita tarik, tidak boleh kita biarkan di sana, yang mana nanti akan mendapatkan riba di sana. Ya tidak boleh kita diamkan uang kita di sana yang ada, atau bisa juga kita minta supaya tidak ada bunganya. Maka yang ketiga yaitu kalau transaksinya boleh, maka hukumnya menjadi boleh menurut mayoritas ulama, dan ini yang harus kita ketahui ya. Nah, saya kemarin ngikutin muktamar konferensi IOV yang diadakan 12-13 baru kemarin ya. Maka di antara Syekh Sa'ad Khoslan mengatakan bahwa bank-bank konvensional di Arab Saudi walaupun bank konvensional tapi 90% prakteknya dengan masyarakat itu sudah sesuai syariah. Artinya memang karena tuntutan masyarakat yang hanya ingin melakukan transaksi yang dibolehkan, akhirnya mereka melakukannya. Nah, ini harus wajib kita ketahui secara muslim, kita harus yakin dengan agama kita, yang haram harus kita tinggalkan, dan yang mana nanti perbankan-perbankan yang tidak sesuai Islam akhirnya terpaksa karena permintaan kita mereka tunduk dengan konsumennya. Ini yang kita harapkan. Ya. Ini pendapat yang pertama, tetapi nanti